Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Silakan dilanjutkan pembahasannya, dibuka buku syarah Salasatul Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Penjelasan terhadap kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abi Wahhab rahimahullah. Kita sudah masuk ke bagian kedua dari kewajiban seorang muslim, halaman ke-9. Kalau ada bukunya silakan dibuka, halaman 9 yang berbunyi as-saniyatu al-amalu bihi. As-salisatu ad-da'watu ilaihi. As-saniyatu yang kedua, al-amalu bihi, yaitu al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu yang kita raih pada kewajiban pertama. Sekedar mengulang bahwa kita punya 4 kewajiban: berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Masih hafal? Berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Nah sekarang bab ilmu. Nah ini penting ya, karena ilmu tanpa amal itu nanti bagaikan pohon tak berbuah, kurang faedahnya. Walaupun tentu saja dengan raihnya ilmu itu suatu kefaidahan, suatu kemanfaatan, namun akan lebih manfaat lagi, berfaedah lagi ketika kita mengamalkannya. Seperti senjata itu bisa bermanfaat kalau kita bisa menggunakannya. Senjata menjadi sia-sia kalau kita tidak memanfaatkannya, gitu. Kau asyarhu penjelasannya, ya, silakan dikasih sakal terlebih dulu. Qauluhu al-amalu bihi, ay al-amalu bima taqtadihi hadhil ma'rifatu. Ay al-amalu bima taqtadihi hadhil ma'rifatu minal imani billahi wal qiyam, minal imani billah wal minal iman wal qiyami bi taatihi. Diulangi, qauluhu al-amalu bihi, ay al-amalu bima taqtadihi hadil ma'rifatu minal imani billahi wal qiyami bi taatihi bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi minal ibadatil khassati wal ibadatil muta'addiyati. Fal ibadatul khassatu mislu sholati was saumi wal haji. Wal ibadatul muta'addiyatu kal amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkari wal jihadi fi sabilillahi wa ma asbaha dalika. Semoga bisa
tertangkap ya syakalnya. Diulangi. Qauluhu al-amalu bihi ay al-amalu bima taqtadihi hadil ma'rifatu minal imani billahi wal qiyami bi ta'atihi bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi minal ibadatil khassati wal ibadatil muta'addiyati. Fal ibadatul khassatu mislu sholati was shaumi wal haji wal ibadatul muta'addiyatu kal amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkari wal jihadi fi sabilillahi wa ma asbaha dzalika. Kelas. Silakan diterjemahkan. As-saniyatu yang kedua al-amalu bihi, mengamalkan ilmunya ya, mengamalkan ilmunya. Nanti yang ketiga as-salisatu ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmunya. Asyarhu penjelasan, asyarhu itu penjelasan syarah. Qauluhu perkataannya, perkataan pengarang yaitu perkataan Syekh Muhammad bin Abil Wahhab rahimahullah. Al-amalu bihi, mengamalkannya. Apa yang maksud mengamalkannya? Yaitu al-amalu bima taqtadihi hadil ma'rifatu, mengamalkan perkara yang dituntut oleh pengetahuan ini. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa kita punya kewajiban 3 ma'rifah. Ada yang hafal apa saja 3 ma'rifah itu? Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud dinil Islam. Nah, itu yang dituntut oleh ma'rifah tersebut. Apa yang dituntut oleh ma'rifah tersebut? Minal imani billahi, berupa iman kepada Allah. Jadi setelah ma'rifah bahwa mengenal Allah, kewajiban antum meyakini adanya Allah. Nah, kekaitan dengan iman kepada Allah itu nanti dalam uraian berikutnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dikatakan ada 4 faktor atau 4 persoalan harus kita imani kepada Allah itu. Pertama, wujud Allah, yaitu harus diimani. Kita tidak boleh mengingkari wujud Allah atau adanya Allah. Nah, kelompok yang mengingkari adanya Allah disebut ateis. Ya, ateis komunis. Itu artinya orang yang tidak percaya adanya Tuhan ya. Yang kedua mungkin Fir'aun ya, yang mengaku dirinya Tuhan, tapi Tuhan palsu ya, karena ternyata mati juga kan gitu. Masa ada Tuhan mati kan gitu. Nah, aspek kedua yang harus menjadi keyakinan terhadap Allah itu adalah iman kepada rububiyah Allah nanti. Yang pertama wujud Allah, yang kedua rububiyah Allah. Dikenal dengan tauhid rububiyah. Bahwa kita yakin Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur kehidupan kita, dan Allah juga yang menjaga kehidupan kita. Serta Allah yang mutlak menguasai kehidupan kita. Nah, itu bagian dari rububiyah Allah. Yang ketiga nanti kaitan dengan iman kepada Allah itu adalah iman kepada uluhiyah Allah, hak uluhiyah Allah yang dikenal dengan tauhid uluhiyah, bahwa satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah. Baru yang keempat kaitan dengan kita yakin Allah punya nama dan sifat yang mulia, namanya yang indah dan sifat yang mulia, disebut tauhid asma wa sifat ya. Nah, jadi tuntutan dari pengetahuan yang kita terima ini mengimani Allah. Nah, setelah mengimani Allah itu wal qiyami bi taatihi, melaksanakan ketaatan kepada Allah gitu. Melaksanakan ketaatan kepada Allah, tunduk patuh pada perintah Allah.
bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi, dalam bentuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya gitu. Nah, kalau antum sudah tahu bahwa itu dilarang, maka harus dijauhi, jangan dilakukan ya. Itu pengkhianatan terhadap ilmu, bahaya ya. Baik kaitan dengan hak adami ataupun hak Allah ya. Maksudnya ada yang hubungan vertikal, misalkan perintah Allah untuk ibadah ya, berupa sholat 5 waktu, sekali saja ditinggalkan itu dosa besar. Sekali lagi tidak boleh sampai sengaja tanpa uzur syar'i. Sholat itu walaupun sudah dalam keadaan lemah ya, seorang manusia itu sakit parah tetap wajib sholat gitu. Yang mengharapkan sholat itu kan bagi wanita yang haid dan nipas, itu tidak boleh sholat. Antum laki-laki nggak ada nipas, nggak ada haid, berarti nggak ada alasan ya, sepusing apapun tetap sholat walaupun sedang pusing, sedang sakit. Paling mungkin bisa dijamak nanti, dijamak bagi yang memang berat untuk melaksanakan 5 waktu karena sakit umpamanya. Jadi bisa antum jamak duhur dan asar. Namun karena tidak bepergian, maka jamak takhir yang dipilih. Jamak takhir, yaitu di waktu kalau takhir di waktu duhur atau asar. Asar jamak takhir. Kalau waktu duhur namanya jamak takdim. Jamak takdim itu bagi yang bepergian. Kemudian isya dan maghrib, maka di waktu isya jumlahnya sama karena tidak bepergian, jadi 4 rakaat untuk duhur dan asar. Maghrib dan isya 7 rakaat, 3 dan 4. Nah, sementara subuh tidak bisa dijamak kepada sholat yang lain ya. Antum jamak dengan apa coba? Nah, dengan tahajud ya bisa. Tahajud selesai belum adzan subuh nggak boleh. Atau jamak dengan sholat duha, nggak boleh juga. Atau harus tahu sekarang subuh paling akhir beberapa hari yang lalu, nggak tahu kalau hari ini itu kan jam 5:20 menit. Jadi kalau antum sholat subuh setengah 6 sudah waktu subuh atau sudah habis ya. Itu subrang namanya, subuh keberangan. Itu berdosa kalau tanpa udzur ya. Tanpa udzur berdosa. Nah, itu untuk kaitan vertikal pada Allah. Nah, ada juga kewajiban antum horizontal. Disebut hak adami. Hak adami itu adalah hak sesama manusia. Nah, hak adami itu, mohon maaf, ini ada 3 persoalan yang akan jadi dihisab antum. Sesama antum. Pertama, hak darah. Hak darah itu gak boleh kita mengalirkan darah seorang manusia, apalagi sesama muslim, tanpa sebab. Gak boleh ya. Antum pukul misalkan, antum tendang sampai berdarah, itu dosa. Itu ada balasannya nanti di akhirat, kalau tidak di dunia, di akhirat. Tanggung jawaban, apalagi sampai meninggalkan nyawa ya, sampai wafat, meninggal. Yang kedua, bab harta sama. Itu juga ya, harta orang lain diambil itu harus dengan izin. Enggak boleh harta itu diambil tanpa izin, itu namanya mencuri. Dan ini sudah dimaklumi ya, bagi penghafal Quran, wah tentu harus udah tahu bahwa mencuri itu haram gitu ya. Yang kan berupa uang, bahkan makanan sekalipun harus dengan izin, walaupun satu asrama. Kecuali kalau memang makanan itu sudah diberikan secara cuma-cuma, silakan makan siapa saja. Misalnya dituliskan gratis, nah itu boleh antum ambil. Tapi kalau di lokernya bukan gratis tuh ya, sudah habis baru bilang tadi saya makan, minta izin ya. Oh itu nggak bisa ya, harus minta izin dulu baru gitu. Nah, hal-hal seperti ini patut antum perhatikan bagi pelabur ilmi, karena akan berpengaruh pada keberkahan ilmu antum ya. Orang makan barang haram gitu ya, itu doanya terhijab, doanya terhalang.
Nah, barang haram itu dua aspek. Pertama, secara zatnya haram. Seperti misalnya kalau makanan apa yang haram? Daging babi, ya, daging babi. Itu akan menghalangi doa antum. Atau caranya yang haram, yakni mencuri seperti tadi. Maka itu akan terpengaruh. Kalau tidak salah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya, radhiyallahu anhu, yang dinasihati oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan perut beliau dari makanan yang haram atau cara yang haram gitu. Nah, ketika perut antum terpelihara dari perkara yang haram dalam hal makanan, minuman atau harta yang makan, maka insya Allah doa-doanya bakal diijabah. Sebaliknya kalau tercampur, dikhawatirkan doa terhijab, bahkan ilmu tidak berkah gitu. Nah, ini sebuah peringatan keras bagi thalabul ilmi ya. Gak bisa menganggap enteng, itu kriminal sebetulnya. Kenapa? Karena buktinya kalau sudah pakai nisab pencurian itu dipotong tangan. Nah, kata Imam Dahabi, ketika ada sanksi seperti itu artinya perbuatan tersebut dosa besar. Ketika ada sanksi di dunia, hukuman di dunia, kriminal, tindakan kriminal, kalau berzina dirajam, ya, dilempari batu sampai meninggal, kalau mencuri dipotong tangan, kalau membunuh dikisos. Nah, itu menunjukkan perbuatan-perbuatan itu adalah dosa-dosa besar. Dan ilmu akan terhalang oleh dosa itu. Ya. Imam Syafi'i saja yang alhamdulillah ya, kalau kita lihat betapa ilmu beliau itu luar biasa hebatnya, penghafalannya luar biasa. 7 tahun itu khatam Quran, hafal, itqon ya, terhadap Al-Quran. Tapi kan suatu waktu pernah istilahnya kalau bahasa umumnya error ya hafalannya. Itu kan gara-gara tak sengaja melihat aurat wanita, itu pun hanya sekilas gitu. Nah, membuat hafalan Imam Syafi'i menjadi error. Apalagi kalau antum berbuat dosa besar secara sengaja. Baik hubungan kepada Allah, vertikal pun hubungan sesama manusia hak adami. Seperti mencuri hak milik orang lain. Bagaimana mungkin antum akan mendapatkan cahaya ilmu dari Allah? Karena ilmu itu cahaya dari Allah, dan cahaya itu tidak akan nembus pada hati yang gelap. Hati gelap itu karena antum berbuat banyak dosa besar. Di antaranya tidak menghargai ya, hak milik orang lain. Mau sebetulnya kalau sampai melanggar syariat bab memakan harta orang lain tanpa izin. Karena tadi kan pertama darah yang akan dihisab itu, kedua harta, yang ketiga kehormatan. Itu kaitan dengan hak adami. Antum membicarakan orang lain, menggibah orang lain, atau mengadu domba orang lain. Nah, itu semua akan dihisab pada yaumul qiyamah sebagai hukuman hak adami. Gitu. Jadi ada 3 perkara yang Allah haramkan ketika haji wada, kalau nggak salah. Haji wada telah di ultimatum bahwa ketiga aspek tadi, yaitu darah, harta, dan kehormatan, di antara antum itu haram sebetulnya. Nah, ini gambarannya ikhwah ya. Jadi mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu sampai pada aspek seperti itu. Baru itu buah amal terhadap ma'rifatullah gitu. Mengenal Allah itu sampai ya melaksanakan segala perintah dan larangan, menjauhi segala larangan Allah. Minal ibadatil khossati, berupa ibadah yang khusus. Khossoh itu ibadah yang kalau bahasa umumnya ibadah mahdoh itu. Ya, secara umum itu sebenarnya ibadah mahdoh. Khossoh, ibadah khossoh, ibadah yang khusus. Yang kedua, wal ibadatil muta'adiyati, dan berupa ibadah-ibadah muta'adiyah yang disebut kemudian kita mengenal dengan ibadah ghair mahdoh. Jadi ada ibadah mahdoh, ibadah murni, nilainya ibadah nggak ada unsur horizontal, disebutnya hubungan langsung pada Allah. Nah, ada ibadah ghair mahdoh,
karena ada unsur muamalah, yaitu horizontal ke samping. Nah, itu sebutnya ibadah muta'addiyah kalau istilah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Namun kalau lihat dari pembagian ulama lain, misalnya ibadah mahdoh dan ghair mahdoh, atau ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah khusus itu ya ibadah kepada Allah langsung, vertikal, dan ada ibadah makna umum, yaitu ibadah dalam artian pendekatan diri kepada Allah dalam bentuk bermuamalah dan berakhlak kepada sesama manusia. Nah, kemudian dijelaskan fal ibadatul khossatu, maka ibadah yang khosoh, yang khusus ini, mislu sholati, umpamanya sholat, ya, seperti sholat. Jelas sholat itu adalah ibadah langsung hubungan hamba pada Allah. Wasaumi, begitu juga saum. Saum itu niatnya langsung ibadah kepada Allah. Wal haji, juga haji, berarti yang disebut adalah ibadah mahdoh, ibadah murni, ya. Yang mana di sana tidak ada satu intervensi karangan manusia. Seperti sholat tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, karena ini disebut ibadah khosoh. Hak menentukan sholat itu hanya Allah, dan Allah memberikan izin kepada Rasulullah sebagai orang yang menjadi contohnya, gitu. Shollu kama ra'aitumuni usolli, itu dalilnya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan kita tentu tidak langsung melihat, melainkan membaca hadis. Dalam hadis kita bisa lihat bagaimana Rasul takbir, bagaimana Rasul ruku, sujud. Nah, itu antum juga amalkan seakan-akan antum melihat Rasul dalam hadis-hadisnya itu, ya, supaya kita diterima amal ibadahnya. Karena mengancam langsung dalam hadis riwayat Muslim, ya, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasul bersabda, man amila amalan laisa ali amruna bahwa rodun. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan amal tidak ada contoh di dalamnya, maka amal itu tertolak. Mardud, rodun itu maknanya mardud, tidak diterima, gitu. Nah, ibadah harus rinci, we, kumaha saujratna, kalau bahasa Sunda mah saujratna ti Rasul kumaha, gitu. Kaitan dengan ibadah khosoh. Saum oke gitu. Di kita umpamanya, maaf ya, koreksi, mungkin ada yang masih melaksanakan atau mungkin sudah meninggalkan. Umpamanya Rasulullah SAW kan memberikan arahan ketika saum itu. Zaman Rasul itu adzan 2 kali. Baitur Rahman 2 kali, ya adanya. Ada adzan awal enggak? Ya ada. Atau harus biasakan adzan awal sekitar 1 jam sebelumnya. Nah, kalau sekarang jam 4:05 umpamanya, maka adzan awal atau jam 3:05 gitu. Atau setengah 4 boleh, setengah jam sebelum adzan subuh nggak apa-apa. Adzan awal itu nggak mesti 1 jam sebenarnya. Bisa setengah jam sebelum adzan subuh antum adzan awal. Yang dimana di dalamnya itu ada kalimat as-sholatu khairum minan naum, gitu. Ya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu dibacain 2 kali di adzan awal. Nah, Rasulullah SAW mengatakan para sahabat ketika Bilal adzan, dan Bilal itu adzan di adzan awal, ya, di adzan awal itu belum masuk subuh. Maka fungsinya itu, manfaat dari adzan Bilal itu memberitahu kepada orang yang sedang sholat, itu berarti kan sudah dekat kepada waktu subuh. Sekaligus memberitahu pada yang mau sahur itu diizinkan masih sahur di adzan awal setengah jam sebelum subuh. Kalau antum umpamanya Ramadan, makan sahur berapa menit kira-kira dibutuhkan oleh antum? Ada 15 menit? 1,5 jam. Wah, itu lalu lama, ya. Antum cukup 30 menit sebetulnya maksimal untuk makan dan minum atau mencicipi yang lainnya. Nah, berarti kan ketika adzan awal antum mulai sahur, gitu. Kapan berhentinya sahur? Kapan diharamkannya kita makan dan minum ketika ingin saum? Maka ketika Abdullah bin Ummi Maktum adzan. Dan Abdullah bin Ummi Maktum adzan itu tidak akan adzan kecuali sudah masuk waktu subuh. Jadi jam 4:05
baru Abdullah bin Umi Maktum adzan umpamanya kalau saat sekarang. Nah saat itulah kita berhenti makan dan minum. Tapi di Indonesia kan luar biasa ya, kehati-hatian lah, mungkinnya kehati-hatian. 10 menit sebelum adzan subuh sudah berhenti, namanya imsak. Imsak ada yang di terus ayo kan keslino gitu ya sehingga ambulan. Oh itu berarti nggak makan dan minum, padahal masih ada tersisa 10 menit. Kalau 10 menit kira-kira cuanki habis nggak? Habis cuanki 1 mangkok kan 10 menit atau. Nah inilah diantara contoh mengada-adakan dalam ibadah gitu. Jadi walaupun 10 menit nggak boleh. Oh ya oke. Ya kalau kehati-hatian, maksudnya kehati-hatian itu antum makan ini sudah ada tanda sahur, imsak umpamanya. Tapi belum berhenti. Hanya antum waspada. Kalau sekiranya sudah ada setengah lagi nasi, jangan tambah lagi 1 gitu. Jadi hiji setengah, lila atau hiji setengah mah. Itu berarti setengah piring itu tolong segera habiskan. Nah itu baru begitu adzan berhenti gitu. Kecuali kalau minumannya masih ada di tangan gitu. Kalau adzan berkumandang Allahu Akbar subuh, ya gelas aya keneh dina pandangan kumahakeun. Ya. Langsung habiskan gitu. Atau langsung dipicun. Waning can nginum ya meleg atuh ulah. Langsung habiskan kalau masih. Tapi kalau sudah habis jangan nyicikeun deui nu anyar. Ya, cicikeun deui nu anyar ulah. Karena sudah adzan. Jadi kalau minumannya masih ada di tangan, petunjuk Rasul walaupun sudah adzan, habiskan yang ada di tangan. Bukan yang ada di lemari es, bukan ya. Yang ada di tangan gitu. Begitu caranya kita ibadah saum. Nah, jadi bertambahnya atau starting yang lebih awal 10 menit itu adalah perbuatan yang tidak dicontohkan. Itu adalah salah satu bentuk ibadah mahdoh di mana kita haram menambah-nambah gitu. 10 menit atau lumayan atau 10 menitnya. Nah, sementara di kelompok yang lain itu ditambahnya bukan di awal ketika saum itu. Tetapi kelompok lain yang dimaksud adalah kelompok Syiah Rafidhah ya. Ini kelompok sesat dan menyesatkan. Hanya mereka itu sulit ditangkap karena suka berkamuflase gitu. Tahu berkamuflase? Pura-pura. Jadi kalau mereka gabung dengan orang Persis, siga pang Persisna gitu. Kalau masuk ke NU, siga pang NU-na gitu. Itu orang-orang yang munafik gitu ya. Itu Syiah karena ada doktrin takiyah namanya, takiyah. Tapi insya Allah kalau mahadis ini nggak ada yang Syiah ya. Kalau ada Syiah coba ngacung lah gitu. Berani diri, oh saya Syiah kan kita apresiasi ya. Untuk kemudian kita interogasi. Nah, gitu. Syiah itu ajarannya bukan di awal ditambahnya, tapi di ujung. Yaitu ketika berbuka. Padahal dalam sunnahnya Rasul mengajarkan ketika adzan, ketika berkumandang adzan maghrib, di sanalah saatnya kita berbuka. Walaupun mungkin kita rasa ini adzan maghrib gitu ya, kan langit masih terang, betul nggak? Mulai gelap lah, tapi kalau sedang musim kemarau kan tidak ada awan, kelihatan tuh mega merahnya kan masih terang ya, mega merah. Tahu mega merah? Ya, bukan Megawati. Mega merah kan. Nah, itu kan layung, bahasa Sunda lama layung berem. Itu ada tanda ketika kita sudah si bulatan matahari itu diupuk, sudah kan disebut maghrib itu kan matahari kali ini upuk, tahu upuk? Upuk timur atau upuk barat? Barat ya, karena tenggelam di upuk barat. Nah kalau ini dianggap bulatan matahari ya, nah ini upuk, yang namanya maghrib itu artinya ini sudah masuk ke sini si bulatannya itu. Nah jadi si pantulan cahaya masih ada, tapi si bulatannya sudah di ambang upuk. Bukan bulatan pertama, bukan.
Ini masih kena cang nanti mah. Geus buka, wah bahaya. Ini mah bulatan terakhir. Ayeuna upuk pamana itu upuk. Nah, ini bulatan mataharinya sudah di sini, nah itu adzan maghrib. Di sanalah kita berbuka. Syiah menambah. Berdasarkan memang mereka seakan-akan mengutamakan Quran. Wa atimus syiyama ilal lail. Nah, bagi mereka lail itu bukan maghrib. Lail itu artinya ketika orang sudah melihat bintang di langit. Ya. Kapan kita bisa melihat bintang? Wayakieu. Ini kita kalau lihat keluar sudah tidak ada lagi pantulan cahaya matahari, sudah hilang sama sekali. Termasuk meganya itu sudah hilang. Nah, baru muncul bintang. Berarti sekitar setengah jam setelah maghrib. Baru mereka buka. Nah, ini mah lebih ripuh ya, cukup mah ripuh atuh. Kersaum teh atuh boro-boro setengah jam, orang mah 5 menit oge kan terus ditempo si jam teh kan. Nah, teu maju-maju jamnya asa angger gitu. Kelihatan kita sudah kesal ya, ingin berbuka 5 menit deui keadaan kan geus gacai gitu. Gitu. Iya nah, cicing wae jam-jam teh, lain cicing wae antum terlalu fokus gitu. Coba kalau antum alihkan fokusnya ke yang lain, dia terasa 5 menit itu habis gitu. Ini sampai hampir 30 menit bedanya dengan kita. Baru mereka berbuka. Ya, ini pun salah. Ini pun salah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan kalau matahari sudah tenggelam, di sanalah saatnya kita berbuka. Bahkan kita dianjurkan segera berbuka. Makanya ketika antum kebagian azan maghrib di Ramadan, ya, waktu karena kita sudah pakai digital ya, waktu jam dinding atau jam digital itu kan udah ada netnya gitu, tanda masuknya waktu maghrib. Antum mau adzan heula buka heula atau napi dihijikeun buka jeung adzan. Maka jawabannya buka dulu ya, buka dulu. Antum segera buka baru adzan gitu. Tapi bisa wae kita Allahu Akbar, eureun heula gitu. Terus saya kana kolak. Allahu Akbar kaduana 3 menit kakara Allahu Akbar. Waduh. Eta kan karunya kan ieu nungguan. Maka sebaiknya antum buka dulu baru adzan secara sempurna gitu. Ada memang yang suka adzan dulu baru berbuka. Yang benar itu berbuka dulu bagi muadzin itu baru adzan gitu. Dan paling ditunggu itu adzan maghrib kalau Ramadan. Insya Allah kita akan jelang Ramadan sekitar 4 atau 5 bulan ke depan. Karena sekarang udah akhir bulan Rabiul Tsani, Rabiul Akhir itu atau Rabiul Tsani itu kan tinggal hitungan hari. Nah, sekitar Ahad atau Senin kita sudah beralih ke Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ramadan libur atau masih talim? Talim. Ini talim pada maghrib masih lanjut di Ramadan? Oh subuh. Sugan teh hebat gitu batur buka. Ada ceramah kan musibah. Ya ada ceramah atau buka kan enak di antum gak enak di ana kan gitu. Jadi dialihkan ke subuh ya. Sugan teh tetap bertahan pada maghrib. Wah gaya. Luar biasa. Ya. Jadi Ramadan memang peningkatan amal justru jangan libur. Ya, nanti libur itu 1 hari saja Idul Fitri lah. Karena Idul Fitri itu hari kebahagiaan, hari bergembira dan hari makan dan minum. Hanya jangan berlebihan, ya. Karena kebanyakan orang lupa diri. Sagala diasupkeun gitu. Kan kamari sabulan tah tidak makan siang. Tah begitu 1 Syawal, gitu. Dimulai kupat, leupet gitu ya. Ngupat lah biasa. Karena kita budaya kupat gitu ya. Tapi geus kupat teh lapar keneh sangu eta teh gitu. Terus tambah bakso 3 piring. Ya. Cirinya apa? Cirinya itu umumnya sepekan atau seminggu setelah Ramadan atau bahkan 2 hari setelah Ramadan gitu. Jadi hari kedua di Syawal itu orang masuk ke banyak yang mencari dokter. Dan yang dicari itu obat sakit perut rata-rata.
Kenapa? Karena perut kosong langsung diporsir seperti apa? Mesin yang turun mesin ya, motor turun mesin. Kan eta teh indrareun namanya indrareun kan bertahap kudu nama. Ieu mah langsung di gaspol teh gasnya dipol, rem saeutik. Kan bahaya. Harusnya bertahap. Makanya ketika 1 Syawal itu antum cukup memang enggak boleh enggak boleh saum, enggak boleh puasa. Haram. Salah satu hari yang diharamkan untuk puasa itu di 1 Syawal. Baik kita laki-laki atau perempuan haram, nggak boleh. Antum nggak boleh puasa, batul bersukacita antum menghalangi. Ya, dan itu haram menentang syariat. Itu makan yaumul akli wasyurbi, hari di mana kita harus makan dan minum. Sebagai Idul Fitri itu kembali berbuka. Fitri itu berbuka. Ya. Kade salah memahamkan. Idul Fitri kembali kepada suci. Suci mana? Fitri itu berbuka. Ya. Fitri itu bahasa Arab bukan bahasa Padalarang itu. Jadi kembali ke Fitri. Wah, itu pasti kasih neng Fitri itu. Salah. Fitri itu adalah kembali berbuka. Jadi Idul Fitri itu kembali berbuka. Jadi kita harus berbuka, nggak boleh tidak. Hanya tolong kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Cukup misalkan kupat setengah kan gitu. Di satu rumah setengah, rumah lain setengah. Maafan. Ya, ikhwat iman itu diantara ibadah mahdoh yang hukumnya tidak bisa tidak harus persis pada Nabi. Apalagi ibadah mahdoh zakat. Di sini dengan disebutkan. Tapi itu ibadah mahdoh. Karena zakat nggak boleh diintervensi oleh akal pikiran. Harus misalkan 2% umpama zakat harta, zakat mal. Kalau zakat jiwa itu kan 2 so ya. 1 so ya, 1 so. Jadi 1 so itu sekitar 3 kilo. 1 so itu 3 kilo satu. Karena ada juga yang mengatakan 2,5 kilogram. Nah itu nggak sama persis antara gandum dengan beras. Zaman Rasul kan gandum. Nah, jadi itu tidak boleh dikurangi. Jadi 2 kilo nggak boleh. Nah, harus dilebihkan boleh kalau zakat fitrah dilebihkan, tetapi ukuran standarnya tetap 1 so gitu. Lebihnya itu hanya sodakoh bukan zakat, lebihnya sodakoh. Jadi antum misalkan lebih baik 3 kilo saja, walaupun tidak persis 3 kilo. Kenapa? Karena lebihnya itu dinilai sodakoh. Kalau antum ngambil yang kurang, dikhawatirkan tidak sempurna ibadahnya. Nah, untuk ibadah zakat fitrah berbentuk beras makanan itu sebaiknya saya sarankan 3 kilo saja per jiwa. Dan itu enteng sebetulnya ya. Dan ngitungnya gampang. 3 kilo kali sekian jiwa. Misalkan ada 5 keluarga, suami istri, anak 3, 15 kilo gitu kan enak ngitungnya dengan 3 kilo. Dan insya Allah kelebihan daripada seharusnya itu menjadi sodakoh. Jadi yang kita itu adalah zakat terkait dengan ibadah mahdoh, maka tidak boleh diubah dengan bentuk apapun gitu. Tidak boleh dibentuk dengan apapun yang kita tidak ada dalilnya. Maka sebaiknya ya kita sesuai dengan nas-nas hadisnya untuk zakat itu. Dan tidak setiap hewan ternak kena zakat, hewan peternakan enggak. Yang kena itu adalah sapi, unta dan domba atau kambing. Sementara kuda, walaupun kakinya 4, itu seingat saya nggak ada zakat kuda ya. Mohon maaf kalau salah. Kalau salah mohon maaf. Seingat saya nggak ada zakat kuda. Yang ada adalah zakat unta, sapi dan domba. Biri-biri itu ya mungkin sejenis domba. Nah gitu. Atau bahasa lainnya itu kalau sapi itu disebutnya itu apa? Selain sapi itu penyebutannya apa? Unggas mah tuh. Kibas mah bukan unta. Itu masih keluarga domba ya, hanya domba besar. Lembu maksudnya. Lembu itu adalah sapi. Lembu itu sapi. Nah itu yang ada zakatnya. Kemudian
pertanian yang ada zakatnya. Jadi nggak bisa misalkan di kita ada namanya zakat profesi gitu kan. Itu sebetulnya ijtihad ulama saja, bukan langsung dari Nabi gitu. Bukan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijtihad saja dan tidak disepakati, karena ijtihad maka tidak disepakati. Misalkan di Persatuan Islam itu tidak dikenal dengan zakat profesi. Profesi itu pekerjaan, antum sebagai karyawan umpamanya atau pekerja di satu perusahaan, itu namanya zakat profesi. Bagi sebagian ihwatul iman yang menetapkan ada. Tapi Persatuan Islam itu tidak mengatakan tidak ada zakat profesi. Yang ada infak profesi. Bedanya apa? Kalau infak tidak ada persentasi dan tidak ada mustahik. Infak itu bebas kepada siapapun juga boleh kita. Kalau zakat kepada 8 asnaf, ya. Jadi tidak boleh kepada selain 8 asnaf. Antum sebagai penghafal Quran, ya mungkin kalau masuk ke fisabilillah bisa gitu. Tapi kalau ingin ke fakir miskin, ya antum harus lihat juga ekonomi keluarga. Yatim tidak otomatis. Yatim itu kan orang yang ditinggal oleh wafat oleh ayahnya, itu bukan mustahik zakat. Karena yatim itu nggak serta merta dia tidak punya harta. Bisa saja yatim itu hartanya banyak. Ya, yatim tetapi kekayaannya luar biasa. Ya. Ada memang. Kalau ditakdirkan seorang jenderal wafat, umumnya jenderal TNI yang punya tabungan mungkin 100 juta, nah, anaknya itu kan yatim karena ayahnya meninggal. Yatim itu masih di bawah usia dewasa. Ya, Akhi siapa? Masmuk nama antum? Abbas, Ibas, Dimas. Nah Dimas ini bukan anak yatim, karena udah dewasa. Ya usia antum kan sudah 20 ada? Belum, tapi kan di atas 17 ya. Ya itu kan bukan anak yatim gitu. Bukan anak yatim. Jadi kalau ayahnya Dimas meninggal, Dimas itu bukan anak yatim, itu mah orang dewasa yatim gitu. Gitu. Tidak disebut yatim. Yatim itu orang masih di bawah dewasa. Sehingga untuk menggunakan harta itu tidak bisa secara maksimal, maka dibantu oleh walinya. Nah, itulah anak yatim. Gitu. Jadi nggak boleh saya meninggal bapak saya anak yatim, manehna geus boga anak tilu. Eta mah atuh lain anak yatim, bapak yatim gitu. Jadi ya ini nggak bisa masuk, ya. Itu diantaranya. Jadi yatim itu nggak bisa masuk ke asnaf zakat kecuali kalau memang si anaknya itu atau dia juga udah dewasa, secara materi kekurangan, baru itu masuk ke mustahik fuqara dan masakin gitu. Itu boleh penerima zakat atau mustahik zakat. Taimtum. Jadi kalau antum mampu, antum harus jadi mujaki. Jangan merasa enak di mustahik gitu. Antum harus meningkat, saya akan memberikan zakat, saya mengeluarkan zakat. Saya bukan penerima zakat. Gitu. Itu prinsip hidup antum harus begitu. Orang zakat itu orang kaya, orang susah. Nah, kalau mujaki, orang zakat itu orang kaya atau orang susah? Orang kaya. Antum inginnya susah atau kaya? Cita-cita ingin jadi orang kaya tapi ingin mustahik, kan aneh. Antum ya gak boleh jadi mustahik, antum harus jadi mujaki. Mujaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Silakan nanti kalau sudah hafid Quran, antum mengadakan kursus dan sebagainya ya, kemudian berhasil umpamanya. Ya, dengan usaha antum di samping ngajar juga ada mungkin warung ya, zakat tijaroh. Ya, atau mungkin punya peternakan, antum sebagai penghafal Quran ada rumah tahfidz, kemudian juga ada 1 hektar peternakan umpama, kan itu kaya raya. Seperti di Australia orang muslim itu luar biasa, punya peternakan mungkin hektaran. Ya. Kita muslim Australia. Gaya tuh pakai motor teh Harley Davidson teh gitu. Pas dibuka jenggotan gitu. Luar biasa kan muslim Australia. Orang Indonesia kalau nggak salah dia, ya, itu kan bisa kaya raya di luar negeri. Antum juga kan harusnya bercita-cita seperti itu. Jadi antum ingin berubah yang mustahik kepada mujaki, gitu. Pak itu mujaki, gitu. Antum harus mengeluarkan zakatnya supaya diberkahkan hartanya oleh Allah.
Ya, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Atau antum inginnya seperti Bilal bin Rabah, enggak tahu. Antum harus meningkat dari Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf ya, yang punya kekuatan secara ilmu dan harta. Ilmu dan harta. Nah, kemudian di sini dikatakan wal ibadatu mutadiyatu, sedangkan ibadah yang sifatnya ghair mahdoh, mutadiyah, kal amri bil ma'rufi wa nahi anil munkari. Ini juga ibadah ternyata. Bentuknya tuh amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah yang baik, mencegah yang mungkar. Ya. Saling mengingatkan lah. Antum sesama antum juga kan, umpamanya yang sederhana, lihat temannya makan minum dengan tangan kiri, antum ingatkan. Itu kemungkaran. Karena saya juga dalam praktek di lapangan berat itu mengingatkan orang makan dengan tangan kiri, berat. Tidak mudah. Apalagi tidak kenal gitu. Kita bilang, "Mas, enggak boleh itu tangan kiri." Mungkin kata orang itu kepo gitu. Kan kita juga malu kan? Tapi harusnya memang harus gitu. Kita harus langsung seperti Rasul menegur sahabat yang makan dengan tangan kiri di depan beliau gitu. Nah, nahi mungkar itu diantaranya sederhana itu. Nahi mungkar itu. Ya, apapun yang antum lihat, ini melanggar syariat. Ada mahasiswa atau santri ngarengkol di masjid, batul masyad berjamaah imam ngarengkol. Antum bangunkan. Amar ma'ruf. Bangunkan. Bangun. Kan kalau tidak bisa bangun ya antum telinganya tahlilkan la ilaha illallah. Karena yang tidak bisa bangun itu orangnya mati kan. Ikhwatul iman. Kemudian di sana wa jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Mudah-mudahan datangnya antum, berjibakunya antum di dunia ilmu ya, di sini juga termasuk jihad fisabilillah. Karena kata ulama, jihad yang paling berat itu jihadul ilmi. Jihad itu kan bermacam-macam. Jihadul nafsi, jihadul ilmi, dan jihadul adui. Kalau jihadul adui itu melawan musuh yang nyata seperti orang kafir dan orang munafik umpama. Dan yang berat sebetulnya lebih daripada jihadul adui itu jihadul nafsi. Jihad pada diri sendiri, yaitu mengekang hawa nafsu. Di antara jihadul nafsi yang paling berat lagi yaitu jihadul ilmi, melawan kebodohan, ketidaktahuan, kemalasan yang sebangsana. Jadi orang yang thalabul ilmi itu sebetulnya man kharaja li thalabil ilmi fa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu itu berada di jalan Allah, jihad. Jadi antum keluar dari rumah antum sampai ke sini juga jihad fisabilillah. Hanya tinggal dipelihara, jangan terkontaminasi dengan dosa-dosa yang tadi dijelaskan. Sayang, antum itu sudah di on the track ya, di track yang benar. Hanya persoalan-persoalan godaan seperti tadi setan membujuk rayu, ya, membuat onar umpama, atau membuat sakit hati orang lain itu nggak boleh, ya. Atau mencuri harta orang lain itu juga nggak boleh. Nanti yang akibatnya antum ilmunya tidak berkah, sayang sekali. Hentikan itu. Jadi kalaupun memang butuh antum bilang saja, tidak perlu langsung diambil, minta izin atau minjam. Itu lebih terhormat daripada antum katingali, saya ya HP anyar, udah nggak bisa, tilep gitu, ditilep. Waduh, itu kan saya kira nggak pantas untuk level penghafal Quran. Jangankan penghafal Quran, SMP, SMA saja nggak pantas kok. Mereka yang belajar umum, apalagi level antum penghafal Quran, nggak boleh. Memang ada satu penyakit kejiwaan, namanya kalau nggak salah kriptomnia ya. Jadi ada penyakit dari seseorang itu kalau lihat barang itu ingin ngambil gitu. Itu penyakit kejiwaan, kurang waras itu teh, kurang waras. Allah kurang ajar ya. Jadi kalau lihat tuh dia ingin saja ngambil gitu. Padahal dia mungkin saja mampu beli gitu. Nah itu ada penyakit kejiwaan. Nah ini harus diterapi kalau demikian ya. Kalau tidak bisa diterapi di ruqyah saja, di ruqyah. Karena memang berat ya. Orang itu sudah penyakit seperti itu kejiwaan. Sebagaimana LGBT itu kan juga penyakit kejiwaan. Ya, melihat laki-laki dia lalu terpesona kan aneh ya.
Kalau kita mah lihat wanita terpesona ya wajar ya, walaupun antum harus mawas diri karena pandangan pertama itu adalah bagimu, tapi pandangan kedua atasmu, ini dosamu kan gitu. Ya, tetapi wajar kalau kita begitu lihat tertarik kan itu ke lawan jenis bagaikan satu magnet kutub utara dan kutub selatan kan itu normal. Tapi kalau begitu lihat si ganteng berdebar hatiku, bahaya. Itu bahaya tuh. Wah, ini sesama kutub kok sahabat aneh gitu. Gak boleh itu. Si ganteng apapun biasa-biasa gitu ya. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Wa ma asbaha dal itu dan apa yang serupa dengannya. Serupa dengan itu. Demikian yang disampaikan pada petang ini. Semoga ada guna manfaatnya. Benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang menyampaikannya. Alaikum minkum. Kita doakan semoga Ustadz Bambang ya, yang besok akan ijab kabul, betul Ustadz Bambang ya, betul ke Karawang, Purwakarta. Oh, saya nyebutnya Karawang, berarti salahnya. Purwakarta lebih dekat daripada Karawang. Kemudian antum teknik berangkatnya bagaimana? Oh, miring, kasih adik. Oh, tuh diondang. Ya wayahna we atuh doakeun atunya, doakeun barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, ini contoh bagi antum ya. Sebelum antum sarjana itu enggak boleh nikah. Jadi sarjana dulu lah ya. Sarjana Al-Qur'an. Gelar itu SQ, sarjana Quran. Luar biasa. Paling tidak tamat tahfidz di sini juga. Jadi masalah nikah mah gampang lah. Anu susah mah mencari calon yang mau gitu. Kita akhiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.